Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Selamat pagi. Damai Kristus, pertolongan perlindungannya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Para pendengar juga berkati selalu. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali mengucap syukur sebab kasih setia dan pertolongan-Mu Tuhan sudah kami rasakan di dalam hidup kami. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sebentar yang akan tertabur, berakar, berbuah di dalam tubuh roh dan jiwa kami hingga kami menjadi berkat bagi orang lain, bagi siapapun dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pendengaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Hari Raya Pentakosta. Baik Bapak Ibu, Pentakosta secara harafiah artinya hari ke-50. Dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak didapati kata Pentakosta. Tidak didapati Pentakosta. Tetapi menunjuk kepada perayaan 7 minggu. 50 hari yang dihitung dari hari Paskah hingga ke pengumpulan hasil panen pada akhir tahun. Waktunya 50 hari. Akhirnya perayaan tersebut dikaitkan dengan perayaan turunnya 10 hukum Allah yang di Gunung Sinai. Arti Pentakosta dalam Perjanjian Baru, orang Yahudi pada perayaan hari ke-50 Pentakosta, mereka membaca kitab Rut yang menggambarkan ladang yang menguning dan siap untuk dipanen. Seperti halnya pada Perjanjian Lama, Pentakosta dikaitkan dengan turunnya 10 perintah Allah. Maka Pentakosta dalam Perjanjian Baru adalah terbentuknya umat Israel baru. Dalam Perjanjian Baru, hari Pentakosta ditandai dengan dicurahkannya Roh Kudus kepada bangsa-bangsa yang berhimpun pada waktu itu. Terbentuklah Israel rohani. Israel rohani adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mati, bangkit dan naik ke surga, menerima Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Mereka berhimpun dan membentuk kumpulan orang percaya setelah menerima napas ilahi Roh Kudus yang sama. Hati mereka telah dinyalakan oleh api yang sama dan telah dirangkul oleh kasih Allah yang sama pula. Siapakah mereka? Mereka bukan hanya para rasul dan murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka adalah semua orang percaya dari segala bangsa yang berkumpul di Yerusalem pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Mereka mulai berbicara dalam bahasa lain yang tidak mereka kenal. Jadi mereka, kumpulan orang percaya pada waktu itu, bukan karena mereka ada kecocokan satu sama lain, memiliki perasaan yang serupa, atau ada kepentingan yang sama, bukan. Mereka bisa membentuk
perkumpulan orang percaya karena mereka beriman kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka semua. Begitu juga dengan kita saat ini. Gereja merupakan kesatuan dari berbagai keragaman. Suku berbeda, latar belakang juga berbeda, bahasa ibu berbeda, dari daerah asal yang berbeda. Kita bergabung di dalam suatu jemaat gereja bukan karena kita ada kecocokan. Dasar kita bergabung hanya ada satu kecocokan, yakni kita percaya kepada Yesus. Kita mencari hadirat Tuhan. Kita merasa haus akan mata air yang jernih. Roh Kudus yang menuntun kita ke jalan kebahagiaan. Siapa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Sekali lagi Bapak Ibu, siapa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus harus optimis, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam menjalani hidupnya. Bukan orang yang pesimis, tidak punya pengharapan, selalu mengeluh. Persoalan bisa saja datang, tapi ia harus percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya akan menolongnya hingga ia menemukan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Apa yang harus dikerjakan oleh orang yang hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita diminta untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengampuni seberapa besar dosa dan akan memberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan hingga sampai di surga yang permai. Ada pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya berita keselamatan yang kita sampaikan, tetapi juga perbuatanlah kebaikan dan kebajikan, keduanya saling menunjang. Kerjakan terus. Pada waktu kita memasukkan baterai ke dalam jam dinding, maka ia mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja dan terus bekerja sampai baterai itu habis. Jam itu bekerja tanpa pamrih, dilihat orang atau tidak dilihat orang, ia tetap berdeting, ia tetap berputar. Dihargai atau tidak, ia terus mengerjakan pekerjaannya, menunjuk kepada angka-angka yang harus sudah tetap. Orang berterima kasih atau tidak, ia tetap bekerja. Pada waktu bekerja, ia tetap menyuarakan kebenaran. Ia selalu berbicara apa adanya. Ketika jarumnya menunjukkan angka 6, ia pun berbunyi 6 kali. Kalaupun berbunyi 7 kali itu salah setting Bapak Ibu. Saat menunjukkan jam 9, ia pun berbunyi 9 kali. Dan begitu seterusnya. Tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurangi sedikit pun juga. Nah, kita juga jamnya surga. Ketika Anda lahir, ketika kita lahir, Tuhan juga memberi baterai, yaitu napas kehidupan. Dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya serta menjadi berkat bagi sesama seperti halnya jam dinding. Selama baterai Anda masih berfungsi, selama baterai kita masih berfungsi,
biarlah kita mau terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama. Tidak usah memusingkan diri dengan pujian dan penghargaan manusia. Sekalipun hal-hal yang baik kita lakukan tidak dilihat dan dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan akan menghargai dan memberi upah kepada orang yang selalu setia menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menghayati makna Pentakosta adalah sebuah tantangan dan sekaligus penghiburan. Tantangannya, kita harus memberitakan kabar baik apapun harganya. Penghiburannya, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri karena Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjalankan perintah Tuhan? Sudahkah kita menceritakan Yesus baik kepada setiap orang? Sudahkah kita berbuat kebaikan dan kebajikan untuk mendukung kesaksian-kesaksian kita? Lakukan sekarang juga. Merayakan Pentakosta baru ada artinya jika kita melakukan hal-hal tersebut. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada saat pagi hari. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, biarlah firman yang sudah tertabur pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman menggarap seluruh hati pendengar dimanapun berada pada saat pagi hari. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Pentakosta. Walaupun sudah lewat 1 atau 2 hari, tetap terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu bekerja di dalam tubuh, roh, dan jiwa kami. Karena Roh-Mu Tuhan menghibur, memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Kami yakin dan percaya. Siapapun kami Tuhan, para pendengar pada saat hari ini mengalami kesusahan, mengalami suatu penyakit. Kami yakin dan percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu, Roh-Mu yang tercurah itu memberikan kami jalan keluar. Memberikan kami jalan keluar untuk menanggung segala penyakit. Memberikan kami jalan keluar supaya kami hari demi hari semakin berkenan kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan mengalami kesembuhan. Bahwa para pendengar akan mengalami kesembuhan. Bahwa para pendengar akan menerima jalan keluar. Tuntunan Roh Kudus, tuntunan Roh-Mu ya Tuhan, bekerja di dalam kehidupan para setiap pendengar pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa besok pagi tetap kita bertemu di dalam channel ini untuk mendengarkan renungan firman di setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.